dibagi kembali kepada yang umum lagi untuk kaum muslimin. Ya, masuk ya. Wa hukmul waqfi annahu in kana masrifuhu qurbah fahuwa mustahab wa in kana fi tadyiq ala al-warasati wa nahwa dhalika mimma huwa makruhun fi syar'i fahuwa makruh wa in kana fi jawr wa dhulm fahuwa muharramun wa in kana wafa' li nadhrin wa fahuwa wajibun. Dan hukum wakaf apabila penunaian wakafnya merupakan sebuah qurbah, pendekatan diri kepada Allah, maka ini menjadi satu mustahab. Dan apabila ada memberikan kesempitan dalam kehidupan ahli waris dan yang semisalnya, maka ini menjadi makruh di dalam syariat, maka ini menjadi makruh. Dan apabila terdapat kezaliman dan penganiayaan, maka ini menjadi haram. Dan apabila menjadi penunaian kepada nadar, maka ini menjadi wajib. Ya, berarti hukumnya ada 4. Sahih. Yang mubah tidak ada. Nah, karena minimal dia adalah mustahab, sunnah. Ya, pada dasarnya dia adalah mustahab atau mandub ilaih, atau bahasa Indonesia disunnahkan, disunnah, sunat, hukum wajib paling tinggi, perintah, di bawahnya sunnah. Minimal sunnah bila itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Dia memberikan hasil wakaf untuk anak keturunannya, pendekatan diri. Iya. Ya. Bukankah Nabi mengatakan 1 dinar yang engkau infakkan untuk dirimu, 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, 1 dinar yang engkau infakkan untuk kaum muslimin. Yang paling baik adalah yang kau infakkan pada dirimu, dan seterusnya. Itu pun qurbah adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka mustahab. Bisa jadi makruh atau haram atau wajib. Kapan menjadi makruh? Kalau umpamanya harta dia ketika sebelum dia wafat, tanda-tanda wafat belum ada, belum sakit-sakitan kronik yang sakit berat, anak-anaknya pun belum sukses, ya, belum mempunyai pekerjaan, mereka sudah maksimal untuk mencari, tapi belum mendapatkan, atau belum juga punya profesi, ya, karena mungkin masih dalam tahap pendidikan, memang mereka sudah balik tahap pendidikan, berarti ini anak-anak minimal butuh, kalau mereka ingin bisnis, ingin usaha, butuh dukungan, support, modal diantaranya. Si bapak melihat anak-anak ini, kata dia, anak-anak pun mengajukan, Pak, uang kuliah, saya masih ada 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau melanjut sampai S2, ya, atau profesi, atau spesialis, itu butuh biaya 100 juta. Yang satu bilang dia punya butuh biaya 300 juta, 400 juta, dan seterusnya. Bapak ada kelapangan. Kata dia, daripada kalian, jadi saya besarkan lama ini, saya besarkan kalian. Udah balik kalian, udah umur 18, 20, pokoknya sudah balik. Bapak umur kalian ini udah bisa macam-macam. Udah bisa berdagang ke Tanah Abang, segala macam. Pernah merantau juga ke negara seberang, ke Malaysia, ke Singapura, sehingga suka seperti ini. Ya udah, Bapak ingin harta untuk Bapak, manfaat untuk akhirat Bapak. Kata dia, maka seluruh harta Bapak, kecuali yang tabungan di bank, itu Bapak jadikan wakaf untuk dakwah. Ini makruh, akhi. Karena memberatkan anak-anaknya. Rasulullah SAW fokus kepada hal ini, mengingatkan para sahabatnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dipenaklukkan kota Mekah sudah tahun ke-8 Hijriah. Artinya kondisi ekonomi kaum muslimin sudah mulai membaik, walau belum masuk perang Khaybar. Perang Khaybar sudah selesai, sudah itu perang Khaybar. Perang Khaybar itu
Semenjak perang Khaybar, Ummuna Aisyah mengatakan, kami tidak pernah makan berturut-turut 2 hari makan gandum, kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Itu yang banyak harta didapatkan. Itu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak. Dia seorang pedagang. Dan ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Dan aku sudah cukupkan dia. Ya. Maka, bolehkah semua hartaku aku wasiatkan? Itu wasiat, bukan wakaf. Tapi tetap keluar harta, tapi wasiat. Bedanya apa? Kalau wasiat, setelah wafat itu menjadi pemilik yang dia musa alaih. Adapun wakaf, dia masih hidup sudah berlaku. Maka dia mengatakan, bolehkah saya wasiatkan seluruh harta saya? Rasulullah mengingatkan kepada dirinya, tidak. Setengah ya Rasulullah, tidak. Sepertiga ya Rasulullah, kata Rasulullah, as-sulus. Wa-thuluthu katsir. Sepertiga boleh. Namun itu pun masih banyak. Artinya berapa? Sehingga para ulama mengatakan, seperti Ibnu Abbas mengatakan, sebaiknya akhmas, khumus, 1/5. Khumus 1/5. Ya. Seperti itu ya ikhwan. Diri kita dan anak kita penting. Ya. Daripada kaum muslimin. Karena kita bagian dari mereka. Kecuali untuk kita sudah terpenuhi. Ya. Seperti itu ya Rasulullah SAW ingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka akan makruh kalau tujuan orang tua tadi seperti tadi. Adapun dia mengatakan, ya udahlah, Bapak juga udah umur senja, usia senja. Kita bagi-bagi saja, Bapak juga pengen dapat di akhirat dari harta ini dengan wakaf. Sehingga Nabi mengatakan sedekatin jariyah. Ya. Kalian juga pengen dapat. Kita dibagi anak-anaknya modalnya tadi, kamu butuh uang kuliah modal sekian, butuh uang bisnis modal sekian, ambil. Ya, sesuai kebutuhan masing-masing dibagi. Sisanya di tangan dia masih ada 10 miliar. Kata dia, 10 miliar ini saya belikan kebun, ya, mungkin kebun sawit atau kebun apalah namanya, tanah kebun atau apa, kebun paya atau kebun apa. Saya belikan kebun dan hasilnya pun setengah untuk saya bila saya masih hidup, setengahnya untuk keturunanku laki dan perempuan sampai ke bawah, sampai habis. Setengahnya lagi untuk kepentingan dakwah di kampung ini. Silahkan hasil dari kebun itu, ya, yang setengah cukup tadi itu, setengah untuk dirinya dan anak-anaknya selagi dia masih hidup, dan turun ke bawah. Setengah lagi tadi untuk kepentingan dakwah. Harta tidak boleh diganggu-gugat, statusnya wakaf. Ya, dapat 2-3-3-nya wakaf untuk tasbil sabilillah, dapat untuk dakwah. Dirinya pun terpenuhi kebutuhannya sampai wafat. Kemudian anak-anak dan cucu keturunannya pun masih dapat wakaf dari. Itu bagus. Itu yang makruh. Kalau tujuannya tadi ingin menyempitkan ahli warisnya. Aku lebih penting daripada anak-anakku. Betul, iya betul. Ya. Maka karena aku sudah usia senja, aku wakafkan saja untuk dakwah. Nah, 90% harta aku hidup dengan 10% lagi harta. Ya. Dakwah betul untuk kepentingan agama Allah, tapi bagian dari agama Allah. Agama Allah tidak bisa kalau tidak ada manusia. Anak-anak Anda juga bagian dari dakwah. Ya. Bisa juga bentuknya adalah haram hukumnya. Bila dia wakaf untuk kezaliman atau untuk yang diharamkan oleh Allah. Makanya dia mengatakan,
saya wakafkan ini untuk tempat yang diharamkan oleh Allah, tempat yang manfaatnya diharamkan oleh Allah. Ya. Seperti itu ya. Bisa juga jadi wajib kalau dia pernah bernazar. Sakit dia, atau anaknya sakit, atau anaknya dalam kondisi yang butuh solusi yang sepertinya kecil harapan untuk solusi bagi dirinya atau anak-anaknya tadi atau istrinya. Dia mengatakan, kalau saya sembuh atau anak saya sembuh atau anak saya berbagai hal lah, lulus, ya, diterima di kampus fulan, di negara fulan, ya, maka kata dia, gedung rumah atau rumah kosan saya yang itu semuanya itu saya wakafkan untuk dakwah atau untuk Allah, ya, fisabilillah. Maka ini alhamdulillah sembuh dia, alhamdulillah anaknya lulus. Yang diingin bagi Allah nggak ada yang susah. Hukum nazar itu pada dasarnya tidak dianjurkan, karena Anda meremehkan Allah namanya. Minta kepada Allah, minta Allah maka ya, nggak perlu Anda kasih ini kasih itu. Ini kan seolah-olah Anda transaksi dengan, kalau dengan orang lain, dokter, dok, atau Pak Guru, ajarkan anak saya sampai pintar. Nanti kalau lulus dia, saya kasih Anda mobil terbaru, Quran terbaru. Ustaz, ajarkan anak saya hafiz Quran 30 juz. Lulus saya kasih motor baru, mobil baru juga lah, kasihan. Ya, dan selainnya. Manusia iya, dengan begitu dia akan semangat, berharap dia dapat, ya, bayaran tetap, dia ingin mendapat bonus besar tadi. Tapi kalau kepada Allah Jalla fi'ula, ya, itu hanya memberatkan diri Anda. Anda minta ke Allah, minta tanpa ada ngasih-ngasih. Ya Allah, sembuhkan aku, anakku, berikan kemudahan dia belajar dan segala macam. Bagi Allah nggak ada yang susah. Walau selama ini anak Anda malas, Anda sakit kronis, tapi Allah sembuhkan Anda. Kalau setelah sembuh atau Anda bersedekah tanpa bernazar tadi, sembuh nggak sembuh, sedekah. Sukses nggak sukses, Anda sedekahkan. Ya Allah, aku bersedekah. Ya Allah, semoga sedekahku ini bisa meringankan beban sakitku. Ya Allah, sebagaimana disabdakan Nabi-Mu. Semoga sedekahku ini memperbaiki hidup anak-anakku yang sulit, karena Nabi-Mu mengatakan sedekah menjadi pintu kebaikan, pintu rahmat. Ya. Masya Allah. Beda dengan nazar tadi. Kalau nazar itu nantang, maka tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah diucap, wajib dipenuhi. Dia bernazar wakaf, itu maka statusnya wajib. Allah wasilulan waqif. Ya, fi Ustaz. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fik. Ustaz dan pemirsa pemerhati roja, demikian beberapa ketentuan wakaf dalam syariat Islam dan baru definisi bahkan Ustaz. Insyaallah kita akan perdalam dalam pembahasan berikutnya atau pertemuan selanjutnya, dan untuk selanjutnya kita buka sesi soal jawab. Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab wakaf secara khusus dan bab muamalah yang lain, silakan di 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp seperti biasa di 0218236543. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan untuk via telepon terlebih dahulu di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeraskan suaranya Bapak. Maaf, Ustaz. Ya, agak keras suaranya Pak.
Ya, Siap. saya dengan Asep dari Bandung. Ahlan, silakan Pak Asep. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika orang tua memberikan sebidang tanahnya kepada anaknya. Jadi anaknya ini ada 3. Jadi anak yang besar itu tinggal bersama orang tuanya, begitu ya. Kemudian 2 orang lagi, yang nomor 2 dan nomor 3 ini tinggal jauh merantau lah. Jadi selama ini orang tua tersebut itu merasa anaknya yang pertama itu mengurus beliau lah gitu ya, dari mulai masih separuh baya sampai tua. Akhirnya pada saat tua itu dipanggillah semua anak-anaknya yang merantau itu menyatakan bahwa sebidang tanah itu akan diberikan kepada anaknya yang nomor 1 gitu ya. Nah sementara anak yang nomor 2 dan nomor 3 itu tidak mendapatkan apa-apa begitu. Nah bagaimana hukumnya mengenai kebijakan yang diberikan orang tua tersebut terhadap salah satu anaknya? Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Afwan, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Jazakallah khair Pak Asep, silakan. Ya. Kalau itu bentuknya hibah tentu harus adil. Nabi SAW ya, mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Di dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi mengatakan, ashhid bihi ghairi fa inni la ushidu ala jawr. Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Ya. Dan ketika Bashir, ayah dari Nu'man, ingin meminta Rasulullah menjadi saksi bahwa dia memberikan hibah kepada Bashir seorang budak. Rasulullah menanyakan, apakah semua anakmu mendapatkan hibah yang sama? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan zalim. Berarti ini merupakan kezaliman. Kezaliman adalah sebuah dosa. Tapi kalau hibah, kalau dia mengatakan abang kalian ayah hibahin atau ayah ibu hibahin sebidang tanah kalian, ya, itu dia zalim orang tuanya. Tapi kalau dia mengatakan abang kalian beberapa tahun semenjak, ya, memang mungkin dia tinggal di sini tidak membayar, tapi khidmahnya, baktinya kepada ayah dan ibu melebihi daripada kedar seorang anak, kata dia. Ya, anak ayah ibu banyak. Ya, sampai pun kalau ayah anak ibu yang lain datang pulang kampung atau lagi ngumpul, ini tetap yang berkhidmat kepada ayah ibu yang di rumah ini bersama mereka. Mereka pun menganggapnya di rumah ayah ibunya sebagai pembantu juga. Ya. Maka ayah ibu mengatakan, ya ibu ingin memberikan imbalan walau dia tidak meminta. Jadi bentuknya bukan hibah, imbalan atas kebaikan selama ini. Dan saya dan kami berdua yakin dia pun tidak ingin imbalan. Tapi ini bagian dari muamalat manusia dengan manusia yang lainnya. Kalau dia mengatakan begitu, ya itu tidak ada masalah. Dan tentu anak-anak yang lain pun juga tidak bisa menuntut atau mengatakan apapun juga. Karena memang real. Yang lain sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang ini sibuk dengan kedua orang tuanya. Yang lain sibuk dengan bisnisnya, dengan perusahaannya, dengan anak-anaknya. Sedangkan yang ini hanya dia dan anak-anaknya dan orang tuanya. Dan pun anak-anaknya ikut berkhidmat kepada orang tuanya. Tentu berbeda. Ya, di sisi Allah berbeda, di sisi manusia tentu berbeda. Bahkan apalagi kalau itu di kampung, bukan di kota besar. Ya,
tahu sendiri kita bagaimana kehidupan di kampung. Karena itulah anak-anak yang lain keluar dari kampung mencari penghidupan yang lebih maju, dan sudah maju mereka di saat luar tempat tadi. Maka dalam hal ini janganlah diungkit-ungkit, jangan lukai perasaan orang tua mengatakan, ini enggak adil segala macam. Ya, seperti itu. Itu beda kasus. Kalau kasusnya semuanya di luar rumah, lalu diberikan yang satu karena cucunya pintar, karena cucunya yang satu itu sayang ke kakek nenek, tapi di luar kota, mirip dengan kakek segala macam dah. Sehingga itu yang dilebihkan, ini tidak boleh. Tapi kalau seperti yang kasus ditanyakan, semoga itu tidak termasuk bagian kezaliman. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Bapak Asep di Bandung. Semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Maaf, pakai hamba Allah di Jakarta Selatan. Silakan Bapak. Nah. Terima kasih Ustadz. Saya mau menanyakan, seorang orang ini adalah seorang ayah yang bekerja sebagai sekarang sudah pensiun sebagai pegawai BUMN di bank syariah dan bank konvensional. Walaupun bank syariah, bank konvensional gimana ceritanya? Dulu di bank konven pindah ke bank syariah atau sebaliknya? Itu ya penugasan Ustadz, waktu itu masih zamannya unit usaha syariah. Ya, kondisi yang bersangkutan sekarang adalah sebagai berikut. Saat ini dia tidak punya aset, mobil, rumah, motor, dan tinggal di rumah hibah dari orang tuanya. Selama bekerja, gajinya habis untuk biaya hidup, biaya pendidikan, biaya darurat, dan renovasi atap karena rumahnya sudah mau rubuh, sudah 40 tahun. Lalu yang bersangkutan mempunyai 3 anak, 1 istri, 2 anak perempuan belum menikah tapi tinggal di rumah yang bersangkutan, 3-tiganya. Nah, yang bersangkutan juga mempunyai pendapatan dari rumah kos tadi sebagian, dan juga jualan online atau dagangan offline. Namun dari penghasilannya belum cukup, dan sebagian uangnya untuk sedekah, untuk membantu kerabat atau untuk kebutuhan lainnya, dan uang pensiun untuk biaya hidup. Lalu dari kekurangan biaya hidup itu istri membantu untuk biaya hidup. Jadi intinya ada kekurangan biaya hidup, Ustadz. Lalu yang ketiga, yang bersangkutan juga punya hutang PBB karena pajaknya cukup besar, sudah berapa tahun tidak bisa bayar karena sudah pensiun. Pertanyaan Ustadz, bolehkah uang pensiun digunakan untuk biaya rumah tangga? Dan yang bersangkutan juga mempunyai fasilitas kesehatan selama 1 tahun, cek kesehatan, dan biaya bila yang bersangkutan sakit atau dirawat rumah sakit ada penggantian dengan plafon jumlah tertentu. Itu Ustadz masalahnya. Apakah bisa digunakan semuanya itu? Artinya kondisinya sekarang dia sudah tidak di bank riba kan ya? Ya, udah pensiun sama sekali ya. Terakhir di bank syariah? Terakhir di konvensional. Karena itu penugasan Ustadz waktu itu. Penugasan dari bank syariah atau gimana maksudnya? Iya, jadi dulu kan penugasan di bank BUMN. Terus ada unit usaha syariah yang bersangkutan pindah ke situ, ditugaskan ke situ. Lalu pindah ke konvensional karena penugasannya sudah ada roaring gitu. Dan dia tahu bahwa keberadaannya di bank konvensional riba haram? Tahu Ustadz. Dan yang di bank syariah juga banyak yang tidak syariah, misalnya murabahanya pakai wakalah, terima uang gitu Ustadz. Ya udah ya. Kalau dia tahu itu tidak halal bagi dia, harusnya ya jelas dia berdosa, dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ala. Harusnya yang dia lakukan adalah pada waktu itu tidak mau menerima penugasan tadi. Iya. Ya, kalau konsekuensinya dipecat aja.
rezeki Allah luas. Tapi karena itu sudah dia lakukan, sudah terjadi, maka ini keputusan yang salah dan dampaknya dia tentu berdosa semenjak penugasan tadi. Dan karena dosa tersebut, maka gaji yang didapat selama penugasan itu tidak halal digunakan. Dan apalagi dia mengetahui itu adalah haram, tapi diapakan uangnya itu, hasilnya itu diberikan kepada fakir miskin. Nah sekarang kalau diberikan kepada fakir miskin, buat dia pun masih kurang. Bolehkah dia ambil dari itu? Jawabannya boleh. Itu dinukil dari banyak para ulama mazhab yang bila pemegang harta haram yang mendapatkan harta yang tidak haram tadi bukan dengan cara menzalimi pemberi uang, ya, dan ini kan bukan menzalimi, pemberinya memberikan dengan ridho, tetapi Allah tidak meridhoinya, maka dalam kasus ini itu adalah diberikan kepada fakir miskin atau untuk fisabilillah. Bila dia pun fakir miskin, bagi dia pun halal. Wabillahi taufiq. Bentar lagi Ustaz, satu yang besar itu juga ingin menjual rumah itu karena biayanya tinggi ya pajaknya. Jadi untuk selanjutnya mungkin akan digunakan dari uang itu Ustaz, sebagian gitu. Boleh, tidak ada masalah. Oke, ya baik. Tapi yang boleh dia gunakan hanya kebutuhan pokok. Ya, kalau dia butuh mobil karena sudah tua, repot bawa motor, ya mobil boleh. Rumah masih ada yang lain kan ya? Rumah warisan Ustaz. Iya udah. Iya. Itu satu lagi mungkin kalau ada yang sakit atau bantuan dari perusahaan masih bisa Ustaz ya? Silahkan kalau dia tidak mampu dengan biayanya tadi. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Masya Allah. Sekian jazilan, semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bojong. Baik, silakan akhi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, mohon bertanya terkait dengan cryptocurrency itu bagaimana ya hukumnya dalam Islam Ustadz? Itu saja pertanyaannya. Satu lagi terkait dengan kalau bekerja di lembaga yang mengatur regulasi finansial di negara kita ini bagaimana Ustaz? Apa maksudnya mengatur regulasi finansial? Seperti ini, OJK mungkin Ustaz, tapi bukan di inti bisnisnya, tapi mungkin lebih ke support misalnya engineering atau terkait dengan utilitas atau bangunannya begitu. Mungkin itu saja Ustaz pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak. Akhi, jazakallahu khair. Ya, pertanyaannya cryptocurrency. Bagaimana dari pandangan syariat? Pandangan syariat memang tidak membatasi uang hanya pada emas dan perak. Buktinya, semua kaum muslimin dunia sekarang menggunakan uang negaranya masing-masing. Ya. Dan pada waktu peralihan dari uang emas dan perak kepada uang kertas, di waktu itu memang banyak perdebatan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi ketika uang kertas menggantikan emas dan perak dalam kehidupan sehari-hari, mutlak dia menempati emas dan perak. Ya. Sekarang ada uang digital. Kalau uang digital itu tidak ada, masih ringan. Tapi uang yang digital cryptocurrency itu tidak tahu dari mana. Kalau uang digital seperti e-money maksud saya ya. E-money itu rupiah yang dipindahkan kepada bentuk elektronik. Ya. Kalau kripto ini uang tersendiri, ya memang digital dia.
uang tersendiri. Dan wallahu a'lam, beberapa hari yang lalu dia hukum syariat tergantung kepada hakikatnya ya. Nah. Beberapa hari yang lalu saya baca prediksi perkiraan seorang yang peraih Nobel, kan peraih Nobel ekonomi ada 2 orang. Satu orang dia memprediksikan setelah 10 tahun lagi cryptocurrency tidak ada. Allahu Akbar. Ya, sekarang orang berlomba-lomba dengan emas. Dari masa Rasulullah SAW, 1 ekor kambing 1 dinar, 4,25 gram emas. Sekarang pun sama, pun nanti kapan pun sama. Orang emas sekarang, kalau Anda beli emas tahun lalu, beli sekarang, Anda jual, Anda sudah untung banyak. Dengan kalau dibandingkan dengan rupiah, untung sebetulnya nggak ada. Sama aja, rupiahnya yang turun. Nah. Ya, yang emasnya tetap. Orang sekarang berlomba-lomba, negara-negara besar, Amerika, Cina, negara-negara besar dalam kondisi krisis, dan ini kondisi stuck ekonomi akibat pandemi masih berasa dan masih berlanjut. Mereka mengamankan ekonominya dengan membeli emas. Ya, Anda disuruhnya beli kripto. Dia beli emas, Anda belilah kriptonya dengan emas Anda. Dia yang untung, Anda dapat digital. Ya. Maka karena itulah syariat para ulama kontemporer mengatakan itu uang tidak diakui dalam syariat sebagai uang dan dia kezaliman. Dan kezaliman adalah sesuatu yang haram. Anda tukar dengan koin-koin Bitcoin atau apa namanya dengan harta Anda, tanah Anda, kendaraan Anda, keringat Anda. Lalu setelah 10 tahun orang punya emas, 10 tahun disimpan, senang bahagia, ini cucu Anda bilang, anak-anak Anda bilang, ini bapak gimana ya? Yang ditinggalkannya adalah angka-angka yang nggak bisa digunakan untuk apa-apa lagi. Wallahu a'lam. Ketidakpastian dan jahalannya besar saja. Tidak ada, Anda tidak pegang apa-apa. Masya Allah. Nah. Maka ini kezaliman. Nah, Ustaz. Masya Allah. Uang kezaliman itu. Baik, Ustaz, jazakallah khair, demikian. Dan pertanyaan yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan bekerja di regulasi yang mengatur tapi dia sebagai supporting ya. Nah, engineering dan lebih ke infrastruktur. Wallahu alam, kalau lembaga tadi bercampur antara mengelola yang halal dan yang haram. Nah. Yang halal umumnya bank syariah, yang haram bank konvensional. Nah. Pun umumnya di bank syariah seperti yang kata penanya tadi, masih ada syubhatnya. Ya, hukumnya berarti ada syubhatnya. Sahih. Kalau Anda ingin mencari yang halal, ya tentu lebih baik cari yang lain. Nah, jazakallah khair, demikian akhi, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan, Allah mudahkan urusan antum. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Dan bagi yang baru bergabung dalam pembahasan wakaf, baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Safar dari Bone, Makassar, Pak. Safar dari Bone, Makassar. Silahkan, akhi. Ini mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana orang yang menyimpan uang tapi ada bunganya, apakah itu haram atau? Kurang jelas bagaimana orang menyimpan Uang di bank tapi ada bunganya, Ustaz. Uang di bank ada pertambahan. Iya, ada tambahannya. Pertambahannya disepakati dari awal. Ya. Ada hanya ada tambahannya saja, Ustaz. Dari bank itu memang kayak bank BRI sama BRI itu. BMT, Pak? BRI sama BNI. Oh, baik. Yang bank konvensional ya, Pak ya? Iya. Baik, kita akan simak jawabannya, Pak. Silakan. Para ulama Islam dari tahun 65, berapa tahun yang lalu itu?
70 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu sudah melakukan muktamar yang pertama di Kairo tentang hukum bank. Waktu itu belum ada pilihan lain, hanya bank yang ada, konvensional semuanya. Dalam ijtima' tersebut mereka berhasil merekomendasikan dari 150 negara Islam, dari 115 negara di dunia. Mereka merekomendasikan hasil ijtima' mereka, merekomendasikan bank konvensional adalah riba dan haram. Karena dari mana unsur ribanya? Yaitu ketika Anda nasabah menyerahkan uang, itu mereka akui sebagai miliknya, mereka putar keuntungan milik mereka. Dalam Islam nama akadnya adalah qard. Dari awal Anda dijanjikan pertambahan sekian persen, 2%, atau tabungan, deposito 6%, 7%. Ya, maka ini sepakat ulama hukumnya haram. Yang hadir di tahun itu. Di tahun setelahnya, sampai tahun 78 keluar kesepakatan ulama dunia yang tergabung di Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Rabita Alam Islami yang berpusat di Mekah, daripada ulama yang berijtima' bermuktamar semua ulama dunia Islam. Keputusannya pun sama, ya, bahwa kegiatan dari bank itu adalah riba. Karena itu mereka merekomendasikan untuk dibuat bank dengan tidak sistem riba. Di tahun 81 berdiri OKI, Organisasi Komunitas Islam, dan ada divisinya, divisi fikih, terdiri pada ulama seluruh dunia Islam. Juga merekomendasikan hal yang sama, tidak terjadi perubahan, menyatakan bahwa itu adalah riba. Bank itu adalah riba. Karena di tahun itu belum berdiri bank syariah. Ada di tahun 1404 berdiri Bank Rajihi. Waktu fatwa itu keluar belum. Ya, maka dunia Islam waktu itu berusaha maksimal untuk menciptakan, memunculkan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Di antaranya Al-Bank Rajihi. Ya. Begitu, akhi. Di tahun 2009 para ulama dunia yang berada di bawah Hay'ah al-Muhasabah wal Murajaah lil Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, dinamakan dengan AAOIFI, Asosiasi Akuntan Auditor dan Akuntan Bidang Lembaga Keuangan Syariah Dunia yang berpusat di Bahrain. Mereka menyatakan juga bahwa bank yang sistemnya adalah dengan memberikan pinjaman, baik pihak ketiga memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk giro atau tabungan dan dinyatakan mendapatkan pertambahan, itu adalah riba. Ya. Maka dalam hal ini tidak ada keraguan. Memang belakangan muncul di Indonesia, ya, orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk berbicara dalam agama Allah, khususnya dalam masalah syariat. Ya, kompetensi dalam bidang ini tentu ulama syariah. S1-nya syariah, S2-nya syariah, S3-nya syariah, itu yang kompetensi. Ya. Dia mungkin S3 juga, tapi tidak jelas. Mungkin hadis, mungkin dakwah, mungkin akidah, dan lain-lain. Atau bahkan filsafat dan lain-lainnya. Ya, mengatakan macam-macam, jangan Anda dengarkan. Itu kesepakatan ulama dunia. Dan DSN pun, ulama Indonesia pun, MUI pun mengharamkannya. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, Barakallahu fiik. Demikian, akhi,
Jawaban cukup jelas disampaikan oleh Ustadz dan semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Masih via telepon di 0218236543. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Abu Khairah di Sumatera Barat. Abu Khairah di Sumatera Barat. Silakan Bapak. Ya. Ini Ustaz yang saya tanyakan dulu waktu orang tua hidup menghibahkan sebidang tanah. Oh, tanah itu kepada suatu yayasan Ustaz. Ternyata suatu yayasan itu tidak mengelolanya suatu jadi orang Hibah atau wakaf? Hibah atau wakaf? Wakaf untuk suatu organisasi Ustaz. Anda ada surat-suratnya masih ada? Apa Ustaz? Ada surat-surat orang tua masih hidupkah? Orang waktu dulu itu hidup, kalau sekarang udah meninggal surat nggak ada, cuman sebuah kebun rimba Ustaz. Memang belum dikelola, punya kayu besar gitu Ustaz. Iya, iya. Iya. Enggak, dia ucapan orang tua akan berbeda konsekuensinya antara hibah dengan wakaf. Untuk taruhlah bilang Muhammadiyah misalkan. Ya. Jadi setelah orang tua meninggal, tanah itu tidak digarap gitu. Jadi ternyata sekarang orang tua sudah meninggal. Jadi ditanyalah sama organisasi itu, tidak dikelola katanya. Jadi saya ambil lagi dipulangin uang sekitar agak 500.000 atau sedikit lah gitu. Apakah boleh yang kayak gitu Ustaz atau gimana? Tapi organisasi yang nggak mengelola Ustaz, katanya jauh di Rimba katanya kan. Jadi datang belakangan lagi dia tanyakan ada hibah orang tua dulu gimana, kata pengurusnya yang lain nanyain gitu Ustaz. Wakaf kan Ustaz. Ya, tadi kata Anda hibah orang tua. Iya. Kalau hibah orang tua, mereka sudah pernah menerima, surat-suratnya sudah diterima? Tidak pakai surat Ustaz. Tidak pakai surat. Itu lahan sudah dikuasai mereka? Ya. Bapak, itu lembaga tadi, yayasan tadi sudah menguasai lahan hibah tadi, sudah dipagarin, sudah di apa? Tidak, cuman rimba aja Ustaz, tidak pernah mereka melihat pun tidak pernah melihat Ustaz. Boleh dicabut. Ya. Boleh dicabut. Dilanjutkan juga boleh, karena belum serah terima harusnya pindah ke ahli waris. Ya. Ya, Anda katakan dah kami cabut aja. Sekarang kami miliki sebagai ahli waris. Nah, cukup jelas Bapak. Dan itu apakah? Kalau itu hibah, dan sepertinya hibah tadi yang saya bilang hibah orang tua. Sahih. Kalau wakaf tidak bisa diwariskan. Iya, itu dia Ustaz. Jadi bisa dibagi untuk ahli warisnya Ustaz. Ya. Cukup jelas ya Bapak. Abu Kalau Khairah. dikatakan mungkin niatnya wakaf, orang itu yang penerima bilang hibah kok bukan wakaf. Iya. Dan tidak ada surat-surat yang jelas Ustaz. Iya, makanya tadi saya tanya ada surat, ada saksi, tidak ada. Nah. Ya, saksi mungkin ini dari pihak yayasan ini atau pihak lembaga ini mengatakan hibah. Iya. Baik. Cukup jelas Bapak, ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan dan lafaz yang sharih juga disampaikan berkaitan dengan hibah. Demikian, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon izin Ustaz mau bertanya begini. Misalnya ada seorang orang tua, ayah gitu, meminjam uang kepada putrinya. Kemudian putrinya ini sudah menikah saat itu, dan yang meminjamkan akhirnya adalah suami dari putrinya atau menantunya. Nah, berlangsung waktu. Itu uang putrinya atau uang suaminya? Uang suaminya Ustaz. Terus? Kemudian berselang beberapa waktu,
putrinya itu mengatakan kepada ayahnya di depan dengan saksi ibunya bahwa hutang dengan suaminya itu sudah dia bayarkan. Kata anaknya sudah dibayarkan oleh anaknya ke suaminya. Betul. Terus? Nah, setelah beberapa tahun kemudian terjadi masalah dengan hubungan orang tua dan anak ini, putrinya ini mengungkit hutang tersebut dan berkata bahwa sebenarnya hutang tersebut belum pernah dibayar dan minta dibayar kepada suaminya. Nah, ini hukumnya bagaimana, Ustadz ya? Sudah ditanya suaminya? Suaminya masih hidup, Pak ya? Masih hidup. Jadi semuanya masih hidup. Tanyalah suaminya. Sahih. Nah, suaminya sih sudah ditanya dan suaminya bilang memang masih hutang statusnya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya udah dibayarin sama orang tuanya. Baik, Ustaz. Berarti memang statusnya jatuh tetap hutang ya, Ustaz? Iyalah, kamu belum dibayar. Pinjaman kan? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Cukup jelas ya, Bapak? Nah, cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair, Pak. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih dalam pembahasan wakaf di kesempatan pagi ini. Bagi yang baru bergabung, kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya selanjutnya. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Ummu Hafiz di Riau, Ustaz. Umu Hafiz, silahkan pertanyaannya. Iya, Ustaz. Ini Ustaz, masalah zakat emas perhiasan. Apakah ada batasnya, Ustaz? Kalau misalnya perhiasan kita sudah di atas nisab, apakah dizakatkan atau tidak, Ustaz? Itu dipakai sehari-hari apa tidak? Sehari-hari tidak dipakai, Ustaz. Kadang-kadang dipakai kalau ada kita pingin pakai perhiasan, kita pakai gitu aja, Ustaz. Kalau dipakai dalam kondisi tertentu tidak ada zakatnya, Ibu. Tidak ada zakatnya ya, Bu? Tidak ada zakatnya, Ustaz. Iya. Tapi dia banyak, Ustaz. Kakak saya banyak punya perhiasan dia gitu. Ada sebesar banyak lah, Ustaz. Satu kalung tuh ada 60 emas, Budang Ustaz. 60 emas kali 2,5 120 gram. Iya, saya kadang-kadang ngarahkan dia bayar zakat gitu, Ustaz. Ya sampaikan saja. Ya, kalau Anda harus keluarkan zakatnya, karena dalam mazhab Syafi'i kalau asal dipakai tidak ada. Gitu ya, ya, Ustaz. Tapi kalau dia keluarkan seperti dalam hadis Aisyah, tentu bagus. Iya, Ustaz. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, di mana seorang masuk dan di tangannya ada gelang ghalizataini, gelang yang tebal menunjukkan gramasinya banyak. Maka Rasulullah menanyakan apakah telah dikeluarkan zakatnya atau belum. Dia mengatakan belum. Berarti apa yang dia pahami memang yang dipakai asalnya tidak, tapi karena ini kondisinya besar, maka dia pun Rasulullah mengatakan, maukah nanti dipakaikan kalung atau kalau di tangan? Gelang. Maukah dipakaikan gelang dari api neraka? Kan dia keluarkan zakatnya. Demikian Ibu, barakallahu fiik dari Riau ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan kami masih membuka pertanyaan via chat WhatsApp. Baik, halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Saya dengan hamba Allah di Bekasi. Baik, silakan pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, kalau misalkan ada harta waris atau harta hibah berupa kendaraan maupun tanah, itu harus segera dibalik nama atau cukup dibagikan saja, Ustaz? Kalau hibah sebaiknya balik nama secepatnya. Kalau waris tentu urusannya ke notaris.
Bagaimana Ustaz kalau waris? Kalau waris tentu ke notaris, untuk bisa balik nama tidak bisa. Gitu. Kalau misalkan karena kan untuk balik nama itu butuhkan dana ya Ustaz. Kalau misalkan ditunda tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa kalau untuk waris. Tapi kalau untuk hibah ditunda, yang pemberinya kemudian berubah pikiran atau dia wafat, maka itu belum terhitung sebagai hibah. Kalau masih atas nama yang menggibahkan ya Ustaz ya? Oh gitu. Baik Ustaz. Seperti itu Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, halo, silakan. Halo. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Saya dengan Dedi. Pak Dedi di mana, Pak? Saya di Jakarta. Baik, silakan Pak, pertanyaannya apa? Mau menanyakan Jakarta. Silakan. Halo. Silakan Pak Dedi, silakan. Ya, saya mau menanyakan masalah mengenai waris ya, di mana almarhumah ini belum berkeluarga. Kemudian? Belum berkeluarga, kemudian dia meninggal, tapi meninggalkan ibu bapak dan saudaranya ada 4. Saudara kandung ya Pak? Iya betul. Nah itu pembagian warisnya seperti gimana ya? Biar ibunya 1/3, ayahnya 2/3. Saudara-saudari tidak dapat. Cukup jelas Bapak? Perhitungannya nggak bisa ditulis biar dibagi 3 Pak, dibagi 3 langsung aja. Berapa hartanya dibagi 3. Oh gitu. Orang tua di ayahnya 2/3, ibunya 1/3. Sekarang almarhumah rahimahullah ini saudaranya tidak dapat. Oh tidak dapat ya. Berapa hartanya? Berapa rupiah perkiraan? Kurang lebih 10 M. 10 M. 10 jutaan kurang lebih. 10 juta untuk ayahnya, 6.600.000 untuk ibunya, 3.330.000 rupiah. Yang lain nggak dapat. Oh gitu. Jadi saudara-saudaranya memang nggak dapat ya? Tidak Bapak, karena ada ayah. Karena ada ayah ya, tertutup yang saudara-saudaranya. Kalau ayah tidak ada, ya baru dapat mereka. Baik, Masya Allah. Kalau yang Oke. Cukup jelas ya Pak. Baik, kita berikan kesempatan bagi yang lain. Nah, jazakallah khair, barakallah fiik. Alhamdulillah sudah jelas tadi pertanyaan dan jawabannya. Kita berikan kesempatan via telepon kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp di 0218236543. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Iskandar di Depok. Pak Iskandar, silahkan. Barakallahu fikum Pak Ustadz. Fatim Roja. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Sekarang kan lagi rame nih TikTok ya. Kalau kita bekerja sebagai afiliator itu seperti apa Pak Ustadz? Karena banyak menarik tawaran seperti itu, gimana hukumnya ya? Afiliator Anda mengirimkan link kan ya? Ya artinya kita mempromosikan produk mereka gitu loh. Dengan mengirimkan link atau produknya Anda promosikan? Produknya gitu, semuanya kita beli produk terus kita kasih komentar. Tapi kalau mau beli ke orang yang distributor itu gitu. Hanya kasih komentar. Hanya kasih komentar. Ya, komentar Anda apa umpamanya? Oh mungkin barang ini bagus, saya cocok memakainya. Ini anggaplah sepatu ini ringan dan enak dipakai, tidak menyulitkan. Ya, dan tidak basah kena air gitu. Oh, tidak ada masalah Pak Ustaz. Enggak. Artinya kalau memang apa yang Anda sampaikan memang betul adanya, enggak ada masalah. Tapi kalau membesar-besarkan, itu kasihan orang-orang yang belum yang baca, oh bagus setelah dia pakai. Kata yang nulis tadi enak. Apa enaknya kata dia? Katanya ringan, berat begini. Masa ringan berat itu kan tergantung orang.
Orang yang biasa pakai sepatu bot biasanya, pakai sepatu yang biasa dia bilang ringan. Iya. Ya, tapi orang yang biasa pakai sepatu mahal yang ringan, pakai sepatu yang Anda anggap ringan, itu dia bilang berat. Kecuali Anda katakan ringan, beratnya pun ditimbang hanya berapa gram. Nah, itu iya. Sebaiknya disebutkan angkanya ya Pak Ustaz. Ya iyalah, karena masalah ringan kan beda orang Pak. Iya, lebih tepat gitu ya. Detail, lebih detail. Dan beratnya berapa gram? Berat berapa, terbuat dari apa? Ini mau enak, kulitnya saya suka jenis ini, kulit aslinya. Nah itu iya kulit. Baik Pak Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Nah, jazakallah khair. Wa akhwati fillah. Ada dua bit lain Pak, silakan. Dalam mengiklankan barang, ya, kaidahnya dalam Islam ada. Pertama, jangan berbohong. Ya, jangan berbohong. Kemudian jangan merendahkan produk orang lain. Ya, sampaikan apa adanya. Kalau dia umpamanya barang yang dipakai, jelaskan manfaatnya, ya, sesuaikan dengan kenyataan, jangan dibesar-besarkan, ya, melebihi kenyataan. Ini pakai sepatunya kayak nggak pakai sepatu, berasa ringannya. Ya, kecepatan jalan melebihi kecepatan normal, sama kayak naik motor. Mungkin ada, tapi tidak sampai seperti itu. Ya, mungkin lebih ringan dan lebih elastis dan lebih lebih membuat jalan lebih cepat. Iya, tapi janganlah dilebih-lebihkan. Ya, kalau dinyatakan oh ini terbuat dari ini, karetnya jenisnya ini, ya, tapaknya sehingga diinjek itu mental, enak dipakai. Enggak, biasanya ada yang mental tapi berat karena jenis karetnya belum lalu dimodifikasi dengan baik umpamanya, itu tidak ada masalah, sehingga sifatnya tidak tertipu para pembeli yang lain. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, juga yang lain ada dhawabit dan kaidah tambahan berkaitan dengan apa yang ditanyakan, semoga menjadi pencerahan. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Ada pendengar kita dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya pernah membeli tanah tetangga, dan di dalam surat pernyataan jual beli tersebut tanah seluas 2 tumbak dan ada tanda tangan 2 belah pihak serta saksi. Setelah kedua orang tua saya meninggal, si penjual memberitahu kepada saya bahwa tanah yang dijual itu lebih dari 2 tumbak. Kemudian ketika tanah itu akan Anda jual kembali kepada orang lain, alhamdulillah si penjual pertama, yaitu tetangga, mengikhlaskan kelebihan tanah tersebut. Setelah tanah itu terjual kepada pembeli yang baru dan diukur oleh BPN, ternyata memang ada kelebihan, Ustaz, dari yang tertera di dalam surat pernyataan jual beli. Dan qadar Allah, setelah ada ukuran yang real dari pihak BPN, tetangga yang menjual tanah ini mengetahui dan meminta hak kelebihan tanah tersebut yang sebelumnya mengikhlaskan. Mohon nasihatnya Ustaz, apa Anda harus membayar kelebihan tanah tersebut sedangkan saya tidak, atau dalam kondisi tidak memiliki uang? Barakallahu fiik. Ya, tidaklah, dia sudah menghibahkan. Ya, seperti itu. Sesuai dengan akad juga yang di awal, Ustaz, ya? Iya. Baik. Kemudian kalau Anda merasa nggak nyaman karena setiap hari dia datang, Anda kasih pun bagi dia pun tidak halal. Nabi mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi wa laysa lana mathalus saw. Yang orang yang memberikan hibah lalu kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang muntah lalu muntahnya ditelannya kembali. Ya, itu dari sisi halal apa tidaknya. Tapi dari sisi transaksinya 2 tombak, tapi jelaskan batasannya. Kata dia, saya jual ini sampai sini, ini sampai sini. Kalau jelas dia bilang 2 tombak, setengah tombak pun, ya, dia bilang setengah tombak, sudah terjadi perjual beli. Tapi batasannya jelas, ya, dibilang batasan situ, batasan dengan tanah ini, tandanya pohon ini, jelas. Ya, ternyata dihitung BPN 100 tombak. Mungkin tanahnya melebar atau apa, ya.
tetap itu milik dia semua, karena dia beli bukan pakai tombak batas. Ya, ada batas-batasannya. Kan BPN sering namanya ngukur itu, kadang tanah yang sama tidak Anda jual, Anda suruh dia ngukur, ada perbedaan terus, kadang lebih 10 meter, kadang kurang 3 meter, kadang tidak ada masalah, itu ukuran dia, biarin saja. Yang penting batasan tanah Anda jelas. Dan transaksi tadi sesuai batasan. Beda kalau sesuai tombak. Ya. Jadi kembali kepada akad awal saja. Kalau saya mengatakan saya jual kepadamu 2 tombak, per tombaknya sekian. Batasannya mana? Sesuai tombak. Nah, itu lain harga. Itu bisa dia tuntut. Jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ayah saya sudah meninggal dunia. Semasa hidup beliau memiliki aset sebuah rumah atas nama ayah. Rumah tersebut diberikan kepada kakak laki-laki sudah menikah sebagai hadiah. Namun saat itu masih atas nama ayah. Kemudian kakak bercerai dan ayah tetap mau memberikan rumah kepada kakak. Namun karena kakak nakal, ditakutkan rumah tersebut disalahgunakan. Seperti misalnya dijual untuk keperluan foya-foya dan lain-lain. Maka ayah saya karena alasan tersebut tidak membaliknamakan rumah tersebut atas namanya, akan tapi membalikan atas nama saya, Ustaz, sebagai putrinya, demi menghindari dijualnya rumah tersebut oleh kakak untuk keperluan foya-foya. Sepertinya ayah tidak ikhlas. Setelah ayah meninggal, apakah rumah tersebut tetap milik kakak saya atau menjadi milik saya karena sertifikatnya atas nama saya? Waris. Kan ayah tidak menghibahkan ke penanya, kan ya? Iya. Tidak ada hibahkan. Nah, Ustaz. Ya, hanya membuatkan sertifikat atas nama dia. Maka itu statusnya waris. Ayah saya, Masya Allah. Jadi dikembalikan kepada hukum waris, Ustaz, ya? Iya. Demikian ibu yang bertanya menjadi hukum waris. Pembagiannya, Ustaz, mungkin sekalian, Ustaz. Pembagiannya berapa orang dia tadi? Ada ibu dan anak putri 1 orang dan ibu kakaknya. Istri atau ibu? Istri, nah. Istri 1/8. Nah. Anaknya berapa orang? Putri 1, laki 1, yang kakaknya 1 dan dia putrinya 1. Ya, dibagi 3. Ya, 8 sisa 7 bagi 3. 3 kali 8 24. Hartanya dibagi 24. Untuk istrinya 3/24. Anak laki-lakinya 14/24. Anak perempuannya 7/24. Alhamdulillah. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, dan tadi sudah disebutkan juga pembagian warisnya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wakaf hasil jagung. Wakaf dari hasil jagung, adakah nisab zakatnya, Ustaz? Dari Bapak Mulyono di Mataram, Lampung Tengah. Ulangi. Dia bertanya, wakaf hasil jagung, apakah ada nisabnya, Ustaz? Jika sudah mencapai atau sudah dipanen. Zakat maksudnya kali. Di sini mungkin zakat, tapi wakaf. Baik, kita perbaiki mungkin ya Bapak. Kalau zakat mungkin masih bisa kita atau Ustaz fahami. Zakat dari jagung berapa nisabnya? Taib. Nah. Nisabnya di bawah sak. Kalau diukur kilo sekitar 750 kilo. Nah, taib. Dikeluarkan langsung ya, Ustaz ya? Dikeluarkan 10%. Kalau taib. Sampai. Nah. Kalau hasil jagungnya ya tidak sampai segitu, tidak. Masya Allah, alhamdulillah. Demikian Bapak yang ada di Mataram, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum cicilan KPR di lembaga konvensional? Sudah berjalan beberapa bulan dan ada pertambahan dan denda keterlambatan, Ustaz. Ada denda keterlambatan dalam situasi kondisi di mana jika itu riba, apakah yang harus saya lakukan? Jazakallah khair. Ya, itu riba yang harus Anda lakukan. Allah mengatakan, siapa yang datang kepadanya peringatan riba, fantaha, dia belum berhenti.
Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Berhentilah. Ya. Berhenti, tentu lunasi pokoknya. Ego dia untuk tidak mau, tidak membayar bunganya. Nah. Ya. Kalau dia tidak mau, kalau masih uang Anda sudah banyak keluar, jual di bawah tangan. Ya, tapi bukan dengan mencicil, jual dengan tunai. Kemudian uangnya Anda bayarkan ke bank sehingga Anda tidak memiliki lagi hubungan transaksi riba dengan pihak bank tersebut. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Didin di Banjarsari, Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau bertanya, Ustaz, masalah memberi oleh-oleh untuk teman sekantor. Jika oleh-oleh untuk atasan nilainya lebih besar ketimbang teman sekantor yang lain, apakah ini masuk ke dalam bagian riswah atau tidak, Ustaz? Iya, bagian dari riswah. Insyaallah. Pertaubatannya mungkin sekalian. Taubatannya Anda berdosa, ya, tapi tidak ada uang yang dikeluarkan. Minta ampun kepada Allah Jalla fi'ula, jangan diulangi kembali. Demikian Bapak Dindin, ya, semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair, Pak. Dari Bapak Anwar di Kolaka, Sultra, kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya, di tempat kami ada sistem jual beli titip. Misal, petani menitipkan coklat atau cengkeh ke pedagang. Pada saat dititip harga 100.000 per kilo. Biasanya petani mengambil harga cengkehnya 6 bulan atau 1 tahun setelah dititip. Dengan perjanjian apabila harga naik, maka mengikuti harga, tapi apabila harga turun, maka tetap dibayar 100.000. Bolehkah sistem jual seperti ini, Ustaz? Jual apa titip? Di sini sistem titip, Ustaz, ya? Tidak paham saya maksudnya. Dia ngasih, dia jual, tapi titip. Ya, titip harga 100.000 per kilo. Itu dibayar langsung oleh pembeli. Tidak disebutkan, Ustaz. Terus apa yang titip? Nah, mungkin sebaiknya bertanya langsung. Iya, aja. Hasan Bapak Anwar disampaikan lagi lebih terperinci, ya, Pak, dan mungkin bisa ditelepon secara langsung. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wakaf apabila tidak bermanfaat, dalam artian tidak sesuai dengan fungsinya, di mana wakaf adalah sebuah masjid atau mushola di sini dan sedikit sekali jamaahnya, Ustaz, karena memang jauhnya tempat dan sedikitnya masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Apakah boleh dialihfungsikan kepada bentuk yang lain atau pemanfaatan yang lain, atau dipindah kepada tempat atau tanah di tempat yang berbeda? Jazakallah khair. Hukum asalnya tidak boleh mengubah wakaf, memindahkan wakaf, kecuali tidak ada lagi orang di situ. Ya, kampung itu kena banjir atau gempa, yang masjid nggak kena gempa. Ya, masjid tetap berdiri. Orang-orang sudah meninggalkan kampung itu dan sudah 3 tahun nggak kembali lagi. Nah, itu baru boleh dijual. Kalau masih ada, walaupun sedikit, tak boleh. Haram hukumnya. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan penghasilan yang didapat dari TikTok, Ustaz, apakah diperbolehkan dan bagaimanakah kaidah syar'i berbicara dalam bab ini? Ya. Hukum asalnya mendapatkan uang dari imbalan jasa. Ya, kaidahnya adalah jasa yang Anda jual, jasa yang halal. Di TikTok itu Anda jual apa? Tutorial kah atau apa? Kalau tutorial yang berguna, hukum asalnya mubah. Ya, akan tetapi bila harus digandengkan dengan bunyi musik, kemudian dengan sesuatu yang haram, iklan yang lain lewat, Anda tidak bisa mensyaratkannya, ya, tidak bisa,
maka yang mubahnya tadi bermanfaat, yang haramnya wajib Anda keluarkan uangnya yang haram dari iklan pembayaran yang haram tadi. Allah hebat. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anto di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum BPJS Mandiri? Apakah kita boleh menggunakan BPJS jika sakit dengan semua pembiayaan yang diberikan, atau hanya sejumlah premi yang kita bayarkan, Ustaz? Mandiri sekarang sudah diwajibkan oleh pemerintah, maka hukumnya bagi Anda tidak berdosa. Bolehkah menggunakannya? Ya. Kalau Anda dalam keadaan tidak mampu, boleh menggunakannya. Kalau Anda memiliki kemampuan, umpamanya yang dibayarkan oleh pihak BPJS 30 juta rupiah semuanya setahun ini, sedangkan Anda memiliki harta yang banyak, maka 30 juta, Anda hitunglah premi yang Anda bayar perkiraan sudah berapa, ada 10 juta, berarti yang 20 juta tadi sisanya Anda adakan, kalau tidak salah Anda hibahkan atau donasikan ke BPJS. Masya Allah. Ya. Wabillahi taufik. Nah, demikian akhi Anto, ya jazakallahu khair barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf yang disampaikan oleh orang tua ketika masa hidupnya Ustaz, atas sebuah tanah yang dimilikinya dan disampaikan pada saat hidup kepada ibu dan anak-anaknya. Apakah setelah wafatnya wajib ditunaikan? Jazakallah khair. Apa bunyi wakafnya? Atas sebuah tanah, saya wakaf atas sebuah tanah yang ingin diwakafkan dan disampaikan oleh ibu dan anak-anaknya di sini untuk menjadi sebuah masjid. Apakah wajib ditunaikan setelah wafatnya oleh ahli warisnya? Ulang lagi. Akan, ada kata akan tadi. Ya, apakah wakaf yang disampaikan oleh orang tua semasa hidupnya kepada ibu, istri dan anak-anaknya atas sebuah tanah yang dimilikinya wajib ditunaikan setelah dia wafat, di mana wakafnya adalah ingin dibangun sebuah masjid. Nah. Tadi ada kata akan. Iya, nah, Ustaz. Di mana kata akan? Coba lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, akan dibangun. Ustaz, izin bertanya, apakah niat wakaf, apakah niat wakaf atas sebuah tanah yang akan dibangun masjid dan disampaikan kepada istri dan anak-anaknya, ya, ini niat wakaf tidak ada konsekuensi. Taib. Ya, Anda niat sholat tidak ada konsekuensi. Taib, Masya Allah. Ya, dan seterusnya. Tapi kalau Anda mengatakan tanah ini saya wakafkan, wahai anak istriku, saksikan, tanah ini saya wakafkan, bangunlah masjid di atasnya. Atau kalau saya punya rezeki saya akan bangun, ya, maka selamanya tanah itu naikkan. Kalau anak-anak ada harta untuk bikin masjid di atasnya. Anak-anak tidak ada harta bikin masjid, dia tetap statusnya tanah wakaf masjid. Ingin sholat di atasnya, kalau tidak lagi hujan boleh. Dibuatin dalam bentuk bedeng aja, dikasih atap rumbi, atap daun, ditulis silahkan sholat. Ya, apalagi di tempat-tempat umpamanya di pinggiran jalan provinsi atau jalan nasional, sangat dibutuhkan orang. Ya, alhamdulillah. Nah, jazakallah khair. Demikian ibu atau bapak yang bertanya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masjid menerima wakaf berupa barang, yaitu jam berlogo bank konvensional yang bertahun-tahun dipasang di dinding masjid tersebut? Buangkan logonya. Ditutup logonya saja? Dibuang atau ditutup. Alhamdulillah. Demikian bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan zakat, masjid dekat rumah ana menjadi UPZ dari Basnas. SK-nya sebagai pengumpul zakat. Setelah uang zakat terkumpul dari masyarakat sekitar masjid, uang zakat tersebut tidak kami setorkan seluruhnya ke Basnas. Ada yang kami salurkan sendiri ke masyarakat sekitar masjid yang fakir miskin. Apakah kami menyalurkan sendiri sebagian uang yang terkumpul tersebut diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Tanya ke Basnasnya. Setelah saya boleh ya. Basnas mengizinkan kan ya. Dengan akad atau perjanjian UPZ ada sebagian yang memang diperbolehkan, Ustaz. Ada sebagian yang harus disetorkan. Uangnya terkumpul dana 1 miliar. Nah. Lalu Anda sebagai UPZ laporkan ini dana terkumpul tahun ini zakat kaum muslimin daerah ini 1 miliar. Kata dia harus sebagaimana aturan dari awal 10% harus Basnas yang mendistribusikannya. Maka Anda yang sisanya boleh, namanya 100 jutanya itu yang Anda boleh. Ya. Melebihi itu tentu melanggar ketentuan, tidak dianjurkan, dilarang dalam Islam. Nah, demikian akhi, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya zakat 2,5% atas tabungan syariah yang telah mengendap genap 1 tahun 2024 yang saldonya masih di atas nilai 85 gram emas, di mana penyalurannya kepada yang berhak mustahik tidak langsung dalam satu waktu, Ustaz. Misal tanggal 2 Januari 2025 jatuh haulnya dan kami salurkan selama rentang waktu tersebut 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dari Bapak Hadi di Depok. Jadi selama 1 tahun. Selama itu Anda belum berzakat. Ya sudah, umpamanya zakat kewajiban Anda 10 juta. Setiap hari Anda keluarkan umpamanya 10.000 atau 100.000. Berarti 10 juta 1.000 hari ya. 100 hari. Ya. 100 hari. Maka hari pertama selesai zakat Anda. Alhamdulillah itu selesai. Sisanya 9.900.000 itu tertunda. Anda berdosa atas penundaan zakat. Allah Akbar. Ya. Dan berhitunglah seterusnya. Berarti setiap hari Anda berdosa, hanya berdosa sampai akhir tahun. Ya, tentu berat, banyak banget dosa Anda jadinya. Nah, langsung dikeluarkan semuanya. Pada hari wajib zakatnya, haulnya, keluarkan. Ada 10 juta, berikan kepada fakir miskin, semuanya 10 juta di hari yang sama. Besok Anda berikan, Anda sudah berdosa. Melambatkan hak milik fakir miskin. Baik. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas pencerahannya. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan seputar zakat. Ada beberapa yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mendahulukan zakat pada bulan Ramadan kalau mengikuti haul jatuh di bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Boleh bila ada kepentingan khusus. Adapun Anda berharap hanya pahala, tidak. Nah, tapi kalau Anda ada kepentingan khusus di Ramadan, apalagi mau orang kaum muslimin banyak mudik, ada tetangga Anda yang sudah bertahun-tahun nggak mudik, ketemu keluarga besarnya di kampung, kena biaya besar, ya, dan dia butuh biaya umpamanya sekian juta, 10 juta minimal sekeluarga mudik, ya, karena memang mahal, ya. Kalau mau naik bis tidak bisa, karena umpamanya dia di Sulawesi Utara atau di Papua atau di Maluku, terus naik kapal, biaya umpamanya semua anggota keluarganya pulang pergi atau naik pesawat. Kalau naik kapal nggak cukup liburan, kapalnya 2 hari, 4 hari pulang pergi, liburan cuman 1 pekan. Ya, nggak cukup umpamanya, harus menggunakan pesawat
kebutuhan dana 15 juta. Anda zakat, Anda katakan ini zakat saya beliin tiket sini nama-nama semuanya. Beli tiket pulang pergi, boleh. Insyaallah. Nanti di bulan Zulhijjah Anda lihat lagi, hitung lagi berapa zakat Anda. Tadi sudah keluar berapa tadi? Enggak 20 juta ya. Kewajiban zakat Anda ternyata 30 juta. Keluarkan lagi di Zulhijjah 10 juta. 10 juta. Anda hitung ternyata kewajiban zakat hanya 13 juta. Berarti Anda lebih 2 juta. Berarti Anda punya deposit zakat untuk tahun selanjutnya. Masyaallah. Zulhijjah 1447. Alhamdulillah, Ustaz. Taib demikian, akhi. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Kami angkat kembali dari pendengar kita. Ada pendengar di Cepu, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berniat memberi uang modal usaha untuk adik saya. Qadarullah sudah setahun niat itu belum saya tunaikan karena belum ada kemampuan uang yang saya niatkan. Pertanyaannya, apakah itu menjadi hutang, Ustaz? Tidak. Saya lanjutkan sedikit saja. Ketidakmampuan saya karena harus mendahulukan biaya sekolah anak-anak adik yang saya niatkan, karena adik menganggap itu hutang dan selalu menagihnya, Ustaz. Tidak hutang itu namanya. Mungkin terucap iya, tapi tentu prioritas skala hidup ada. Anda ya, yang akan mendapatkan kebaikan orang, janganlah buat hati sedih orang. Ya, gak apa-apa Kak, alhamdulillah saya masih bisa hidup, cari ya walau masih sedikit mamanya penghasilannya karena modalnya masih sedikit, tapi ya cukup, ya dikatakan cukup kurang-kurang, tapi masih bisa nih hidup seperti kakak lihat. Senang tuh kakaknya udah. Ya, rezeki kan dari Allah, dia hanya bilang kapan ada kelebihan dia bantu. Sekarang repot hidupnya. Ya. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Nah, tidak hutangnya Bapak. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bila ada teman saya datang untuk menjual emasnya? Contoh, cincin dengan harga misal 800.000. Saya bayar sesuai dengan keinginan teman saya. Tapi saya tahu harga pasar emas kalau dijual bisa lebih. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah sah? Sah. Jangankan 800.000, digratisin pun juga halal. Masya Allah. Atau bayar aja ada 5.000 rupiah. Halal juga. Baik, ini sah, alhamdulillah. Demikian Bu, Bapak atau yang bertanya, jazakallah khair. Baik, kami angkat selanjutnya sebelum kami buka via telepon. Apakah dalam zakat mal ada nisab perak, Ustaz? Jika zakat mal tersebut belum mencapai nisab emas, dan nisab emas yang sekarang bentuk rupiahnya berapa nilainya? Karena harga emas naik turun dan nisab emas dalam zakat mal dipakai emas antam atau emas perhiasan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya Allah, barik fiik. Emas, yaitu kesepakatan para ulama, dipilih oleh banyak ulama dunia, bukan kesepakatan bahwa zakatnya kalau rupiah hitungannya adalah emas. Adapun perak itu adalah mazhab Hambali. Maka pendapat jumhur para ulama lebih kuat. Tapi kalau Anda ingin mengikuti mazhab Hambali tadi, silahkan. Ngajak orang jangan. Karena itu memberatkan. Ya. Sekarang kalau dengan emas nisab zakat 140 juta. Dengan perak 13 juta. Perak kan 15.000 ya. Nah, Ustaz. Kali 555. Ya. Paling nggak sampai 13 juta. Ya. Orang hidup susah sekarang, akhir. Semuanya naik. Biaya kuliah anak Anda, sekolah Anda naik. Tuntutan hidup. Harus bayar zakat lagi. Dengan 13 juta, UKT aja ada puluhan juta. Itu satu anak, belum anak yang lain. Maka dengan ukuran standar emas, itulah memang yang sesuai dengan kehidupan orang yang kaya. Tapi kalau Anda ingin juga silahkan, tapi jangan keluarkan aja orang-orang.
Nah, baik, untuk patokan harga emas, bisakah menggunakan harga emas antam? Boleh antam, boleh emas yang lain yang bukan antam, atau emas yang ada di tangan Anda juga Anda tanyakan ini berapa. Nah. Ini berapa, Anda punya umpamanya emas mungkin buatan antam. Nah. Anda tanyakan ke tukang emas ini berapa per gram sekian. Itu patokan. Alhamdulillah, demikian Ibu yang bertanya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan via telepon bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan terakhir di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Rizal di Singkawang, Kalimantan. Pak Rizal. Nah, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz, ada di dalam grup WA ada selebaran menjelaskan bahwa membayar fidyah dinilaikan dengan rupiah sebesar 35.000 rupiah. Apakah ini sahih, Ustaz? Dalam apa? Di dalam apa, Pak? Disampaikan? Di dalam apa? Dalam bentuk rupiah, 35.000 rupiah. Pernyataan itu dikeluarkan oleh siapa, Pak? Yang ingin membayar fidyah disuruh pakai rupiah gitu, Ustaz. Bukan makanan yang dimakan sehari-hari. Maksud Anda harusnya pakai beras, makanan pokok, ya, dia pakai rupiah. Nah, itu saja Pak Rizal. Ya, nah, apakah itu benar atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya, sekon jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allah wabarakatuh. mengatakan fafidyatul ta'amu miskin. Fidyah makanan untuk makanan pokok fakir miskin. Ya, tidak pernah makanan orang adalah rupiah. Makanan orang di Indonesia beras. Maka beras yang diberikan. Ya, wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban yang pencerahannya dari untuk Pak Rizal di Singkawang. Semoga menjadi pencerahan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan, Ustaz. Ya, ikhwani akhwati fillah, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang berbahagia, hari-hari yang mulia. Hari-hari kesempatan kita mencari amal soleh semaksimal mungkin. Kita tidak tahu apakah masih diberikan kesempatan oleh Allah menemui tahun-tahun ke depannya. Maka maksimalkan, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mentaatinya selalu. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullahu taala atas faedah ilmu yang bermanfaat, dan sejumlah pertanyaan sudah dijawab oleh beliau. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan, terutama pertanyaan via chat WhatsApp. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan wakaf bagian pertama sudah kita tuntaskan. Kita akan lanjutkan pembahasan wakaf berikutnya nanti insya Allah dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih di setiap Kamis. Dan demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101